Ayu turun dari jalur pendakian dengan napas ringan dan senyum kecil. Baginya, ini hanya akhir pekan yang sial. Kabut tebal, tersesat sedikit, lalu pulang. 3 hari, tidak lebih. Namun saat kakinya menginjak jalan desa, semua orang menatapnya seperti melihat arwah. Seorang perempuan tua berambut memutih berlari tertatih, menjerit, menangis, memeluknya seolah tak akan dilepas lagi. "Ayu, jangan pergi lagi, Mama nggak kuat." Ayu membeku. "Bu, kenapa ibu ngomong kayak gitu?" Perempuan itu menatapnya, mata cekung, wajah penuh keriput, tangan gemetar. Wajah ibunya, tapi sudah seperti seseorang yang menua 10 tahun. Ayu menepis pelukan itu dan berlari ke rumah. Ia melihat kalender di dinding, tanggalnya maju 1 tahun. "Ini salah," gumam Ayu panik. "Aku cuma hilang 3 hari. Di cermin, wajahnya tetap sama. Tidak ada bekas lelah, tidak ada waktu yang lewat. Namun di luar kamar, ia melihat foto wajahnya tertempel di tiang listrik, poster orang hilang. Tanggalnya setahun lalu. Lalu Ayu teringat satu hal yang ingin ia lupakan. Pria tua di kabut, air dingin di tangannya, dan gua sempit tempat ia hanya tertidur sebentar. Jika ia hanya tidur 3 hari, siapa yang memakai 1 tahun hidup ibunya? Ayu muncul di ujung jalur pendakian menjelang sore. Langkahnya ringan, napasnya stabil. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang baru hilang. Tidak kurus, tidak luka parah. Hanya sedikit lelah, seperti orang yang salah jalan lalu menemukan jalan pulang. Syukurlah, cuma 3 hari, pikirnya. Namun begitu ia memasuki desa, dunia menyambutnya dengan cara yang salah. Tangisan meledak dari tengah kerumunan. Seorang perempuan tua menerobos orang-orang dan memeluknya dengan tubuh gemetar. Pelukan itu terlalu erat, terlalu putus asa. "Ayu, jangan pergi lagi. Mama sudah nyaris mati nunggu kamu." Ayu membeku. Perempuan itu ibunya, Bunda Rini, tapi wajahnya asing. Rambutnya memutih hampir seluruhnya, kulitnya keriput dan kendur. Matanya cekung seperti menahan 1 tahun penuh tangis. "Aku cuma hilang 3 hari, Bu," bisik Ayu bingung. Dimas muncul di belakang, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menyodorkan ponsel. Di layar terpampang foto Ayu, foto dirinya dengan tulisan besar, "Missing Person." Tanggal unggahan, 1 tahun yang lalu. Ayu tertawa kecil, panik. "Ini lecucon buruk kan?" Tak ada yang tertawa. Di rumah, Ayu berdiri lama di depan cermin. Wajahnya utuh, kulitnya sama, matanya sama seperti sebelum ia naik gunung. Tak ada tanda 1 tahun berlalu. Di belakangnya, ibunya berjalan tertatih, menua seolah waktu menagih dengan kejam. Di kepalanya, ingatan itu datang perlahan. Kabut tebal di dekat pos 4 Lau, jalur yang menghilang. Lalu seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tenang, tangannya dingin saat memberikan air. "Istirahat saja dulu di gua itu," katanya. "Sebentar saja." Ayu ingat ia tertidur. Hanya sebentar, lalu bangun dan berjalan pulang. Namun malam itu, saat ia membuka tas dan melepas jaket, dadanya menyusut. Kainnya usang, seratnya rapuh, bau tanah lama menempel. Baju yang ia yakini baru dipakai 3 hari terlihat seperti telah menemani 1 tahun penantian. Ayu menatapnya lama lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau aku tidak berubah, lalu siapa yang membayar waktu yang hilang itu?" Sejak kepulangan Ayu, waktu di rumah terasa ganjil. Jam dinding berdetak terlalu nyaring, seolah mengejek. Bunda Rini sering terbangun tengah malam. Napasnya pendek-pendek, sementara Ayu justru tidur tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan singkat.
Dimas tidak bisa menerima kejanggalan itu. Pada hari ketiga, ia mengajak Ayu keluar desa, menyusuri jalan sempit ke sebuah rumah tua beratap kayu di kaki Gunung Lawu. Di sanalah Mbah Karta tinggal, penjaga desa yang dipercaya mengetahui rahasia gunung. Mbah Karta menatap Ayu lama sekali sebelum bicara. Tatapannya tidak hangat, juga tidak ramah, lebih seperti seseorang yang sedang memeriksa barang titipan. "Kowe mlebu wilayah sing ora mestine," katanya pelan. "Pos papat dudumung jalur, ono sing manggon ing kono." Ia menyebutnya warung tanpa pintu, tempat yang tak menjual apa-apa, tak bisa dimasuki atau ditinggalkan dengan pasti. Di sanalah waktu berhenti menjadi lurus. Mbah Karta menjelaskan, pendaki yang singgah bisa kembali tanpa benar-benar pulang. Tubuh bisa dilepas, ucapnya, tapi jiwa sering ditahan sebagai pembayaran. Ayu merinding. Ia teringat pria tua di gua. Air dingin yang terasa terlalu segar, tidur yang terlalu cepat. Mbah Karta mencondongkan tubuhnya, menatap mata Ayu dalam-dalam. "Tubuhmu kembali," katanya lirih. "Tapi apa kabeh sing ono ing jero awakmu melu bali?" Malam itu, Ayu terbangun oleh suara gesekan pelan, bukan dari luar, melainkan dari tas ranselnya yang tertinggal di sudut kamar. Suaranya seperti kuku ditarik perlahan, teratur, sabar. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka resleting. Di dalamnya, tergeletak sehelai rambut panjang, sangat panjang, berwarna keperakan pucat, bukan rambutnya. Teksturnya kering dan kasar, berbau tanah lama, seperti sesuatu yang sudah lama terkubur menunggu waktunya kembali. Ayu menjatuhkan tas itu, dan saat rambut itu bergerak sedikit sendiri, Ayu sadar gunung tidak mengembalikannya secara utuh. Perubahan pada Ayu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti jamur yang tumbuh di ruang lembab, nyaris tak terlihat, tapi tak bisa diabaikan. Ayu mulai menolak makanan yang biasa ia suka. Nasi hangat hanya disentuh seadanya. Ia lebih memilih memakan buah mentah, umbi yang direbus setengah matang, bahkan sayuran mentah yang belum dicuci bersih. "Rasanya lebih asli," kata Ayu suatu pagi saat Bunda Rini menatapnya cemas. "Seperti ini yang tubuhku butuhkan." Dimas memperhatikan hal lain. Cara Ayu duduk terlalu lama menatap tanah. Kebiasaannya mendekat ke jendela menjelang senja, dan sorot matanya kadang kosong, kadang terlalu waspada, seolah ia mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Malam ketujuh, Dimas memasang kamera kecil di sudut kamar Ayu. Ia merasa bersalah, tapi rasa takutnya lebih besar daripada rasa bersalah itu. Rekaman dini hari menunjukkan Ayu tidur telentang, napasnya tenang. Lalu, bayangan muncul. Sesuatu yang tipis dan tembus cahaya perlahan keluar dari dadanya, seperti asap yang membentuk siluet manusia. Bayangan itu berdiri di samping ranjang, menoleh tepat ke arah kamera. Matanya berkilat pucat, bukan cahaya, tapi pantulan kesadaran. 5 detik. Kemudian, bayangan itu kembali masuk ke tubuh Ayu, dan semuanya kembali diam. Keesokan harinya, Ayu menjerit di kamar mandi. Dimas menemukannya berdiri di depan cermin, tangan gemetar. "Bayanganku gerak duluan," bisiknya. "Atau telat, aku nggak tahu." Kadang refleksi itu tersenyum saat Ayu tidak, kadang menatap ke arah yang salah. Saat menenangkan diri, Dimas memeriksa kartu memori kamera lama Ayu, kamera yang ia bawa saat mendaki. Di antara foto kabut dan jalur hutan, ada satu gambar yang tidak pernah diingat Ayu. Foto Ayu sedang memeluk seorang pria tua di dalam gua. Wajah pria itu buram, namun bentuknya sama persis dengan bayangan yang muncul dari tubuh Ayu. Dan Dimas sadar, sesuatu dari Gunung Lawu masih tinggal, bukan di sekitar Ayu, melainkan di dalam dirinya. Bunda Rini jatuh sakit 2 hari setelah Dimas menunjukkan rekaman kamera itu pada Ayu. Awalnya hanya lemas, lalu rambutnya rontok semakin hebat. Kulitnya mengering, keriput bertambah dalam hitungan jam.
Dokter bingung. Hasil pemeriksaan menunjukkan tubuh Bunda Rini menua jauh lebih cepat daripada seharusnya. Seolah sel-sel di dalamnya dipaksa melompat bertahun-tahun ke depan. Ayu duduk di samping ranjang ibunya, gemetar. Ia baru sadar, wajah tua yang ia lihat saat kembali bukan sekadar efek stres atau kesedihan. Itu Harga. Malam itu, Mbah Karta datang tanpa diundang. Ia berdiri lama di depan rumah. Tongkatnya menancap ke tanah seperti penyangga waktu itu sendiri. Utang tidak pernah gratis, katanya lirih. Waktu yang diambil Ayu di gunung dibayar oleh ibunya. Ayu menjerit menyangkal, tetapi Mbah Karta melanjutkan. Pria tua di gua bukan manusia. Ia penjaga waktu lau, entitas yang hidup di celah dimensi. Warung tanpa pintu adalah batasnya. Orang-orang yang masuk dan beristirahat di sana tidak tidur. Mereka dipinjam. Ayu dilepas karena tidak lengkap, kata Mbah Karta. Yang kembali hanya tubuh dan separuh jiwa. Sisanya masih di sana. Penjaga waktu memberi syarat. Untuk menutup hutang, Ayu harus membawa satu jiwa yang paling ia cintai. Jiwa yang dengan sukarela menebus waktu yang dicuri. Ayu menoleh pada Dimas. Tidak! Ia berteriak mendorong pintu dan memutuskan kembali ke gunung. Jika utang itu berasal dari lau, maka ia akan mengembalikannya di sana tanpa mengorbankan siapapun. Dimas mengikuti meski takut. Kabut di pos 4 menyambut mereka seperti makhluk bernapas. Tubuh Ayu mulai terasa berat. Sendi-sendinya nyeri, rambutnya memutih di ujung, kulit lengannya mengendur. Waktu yang sempat ia curi, kini menariknya kembali dengan paksa. Setiap langkah menuju warung tanpa pintu terasa seperti melangkah ke masa depan yang bukan miliknya. Dan Ayu mengerti satu hal yang tak pernah dikatakan Mbah Karta secara gamblang. Gunung Lau tidak pernah meminta korban. Ia hanya menagih kembali apa yang bukan milik manusia. Kabut menipis, tepat ketika Ayu dan Dimas tiba di lingkaran batu itu. Warung tanpa pintu tidak berbentuk bangunan, hanya susunan batu tua yang melingkar, tertanam setengah di tanah, masing-masing dipenuhi lumut hitam. Udara di dalamnya berbeda, sunyi, berat, seolah suara pun takut masuk. Begitu mereka melangkah ke tengah lingkaran, waktu berhenti berdenyut. Sosok itu muncul tanpa suara. Pria tua berwajah keriput dengan mata yang terlalu jernih untuk disebut manusia. Pakaian lusuhnya tampak bergeser warna, seakan kain itu ditenun dari sisa-sisa senja. Senyumnya tenang, bukan senyum kejam, tapi senyum milik sesuatu yang sudah terlalu lama hidup. Utang harus dibayar, katanya. Satu jiwa untuk satu jalan pulang. Matanya berhenti pada Dimas. Tanah bergetar, lingkaran batu bersinar pucat. Dimas mencoba mundur, tapi kakinya tertanam seperti akar. Ayu melangkah ke depan. Saat itu tubuhnya hampir tak dikenali. Rambutnya memutih seluruhnya,
Kulitnya retak seperti tanah kering, jarinya gemetar, namun matanya justru jernih. Akhirnya mengerti. "Yang kau tahan bukan jiwaku," katanya pelan. "Kau hanya meminjam waktuku." Ia mengeluarkan rambut keperakan dari ranselnya. Helai panjang yang ia temukan malam itu. Rambut itu bergetar seperti hidup. "Kalau kau butuh penukar," lanjut Ayu, "ambil tubuhku, bukan orang lain." Sebelum Dimas sempat berteriak, Ayu membakar rambut itu di tengah lingkaran. Cahaya menyembur, batu-batu retak, lingkaran runtuh. Penjaga waktu menjerit, bukan karena marah, tapi karena satu hal yang jarang ia rasakan: kehilangan kendali. Dimas terlempar keluar, terhantam tanah basah. Saat ia menatap kembali, Ayu berdiri di tengah badai cahaya, tersenyum seperti pada hari pertama mereka bertemu. Lalu waktu menagih. Tubuh Ayu menua seketika. Kulit runtuh menjadi debu. Rambut terbang bersama angin gunung. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Tanpa mayat, tanpa jejak. Hanya kabut. Dan di dimensi yang tidak memiliki jam, jiwa Ayu tetap terjaga. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga baru dari jalan pulang yang tak pernah benar-benar ada. Rumah itu akhirnya kembali bernafas. Bunda Rini tidak lagi terbangun dengan nafas terengah dan tubuh renta yang bukan miliknya. Rambutnya perlahan menghitam kembali. Keriput di wajahnya memudar seperti bayangan senja yang ditarik malam. Dokter menyebutnya keajaiban pemulihan. Dimas menyebutnya pembayaran utang yang selesai. Tapi untuk Dimas sendiri, tidak ada yang benar-benar pulih. Ia kembali ke rumah dengan tubuh selamat dan jiwa yang retak. Siang hari ia tampak normal, bicara seperlunya, bekerja, makan. Namun malam datang dengan suara-suara kecil, detak jam yang terasa terlalu keras, bunyi angin yang menyerupai langkah kaki, dan mimpi tentang lingkaran batu yang terus runtuh. Ia jarang naik gunung lagi. Ia bahkan jarang menatap langit. Satu-satunya benda yang tak pernah disentuhnya adalah frame foto digital di ruang tamu. Foto Ayu di hari pendakian terakhir, tersenyum, tas ransel di punggung, kabut tipis di belakangnya. Foto itu tetap berputar setiap malam, menyala otomatis saat rumah gelap. Hingga suatu malam, Dimas terbangun tanpa alasan. Jam di dinding berhenti berdetak. Frame foto menyala sendiri. Dimas menatapnya, dan nafasnya berhenti. Ayu masih tersenyum, sama persis. Tidak menua, tidak berubah, tapi di belakang Ayu, di tepi hutan yang dulu tak ia ingat, ada sesuatu yang kini jelas. Siluet kabur berdiri di antara pepohonan, tinggi, diam, memegang kamera, dan kali ini kamera itu mengarah keluar dari foto, mengarah ke Dimas. Layar frame berganti cepat, sebuah kilatan seperti lampu kamera menyala. Dimas mundur, tersandung, jatuh. Saat ia menatap kembali, foto itu sudah kembali normal. Hutan kosong. Senyum Ayu tenang seperti biasa. Namun di sudut bawah layar muncul angka kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah hitungan mundur. Malam itu, Dimas sadar gunung tidak melepaskan. Ia hanya mengganti penjaga, dan di dimensi di mana waktu tidak berjalan lurus, Ayu tidak mati. Ia menunggu, memotret, dan setiap orang yang melihat terlalu lama sudah masuk ke dalam bidikannya.